Terakhir sih yang gue lihat nih pas gue lagi rekaman gitu, ada aplikasi Tinder di Overheard, apalagi menjelang tahun baru kan, biasanya tuh punya mimpi lah gitu. Lo dapet pasangan baru, siapa tahu kan, lo emang gak butuh resolusi, tapi butuh naik pelaminan aja. Halo, selamat datang di podcast Ngomongin Bisnis by Melon Branding bareng gue Rae. Kalau lo lagi mau banyak belajar soal bisnis, marketing, advertising, dan branding, khususnya di dunia digital, pas banget lah lo main ke podcast ini. Udah banyak banget nih yang kita bahas di podcast, kayak tips branding, branding positioning, brand archetype, sampai bahas jurus horor buat guide pelanggan udah pernah kita kulik. Kalau kepo, abis episode ini lo dengerin deh episode-episode kita yang udah tayang di sebelumnya. Kemarin kita udah bahas nih, meme sebagai salah satu trik marketing dengan cara yang humoris. Udah pada kebayang dong gimana bentuknya? Atau masih belum kebayang nih? Kalau belum kebayang, di episode hari ini gue khususin untuk bahas brand-brand yang udah pakai trik humor model meme ini yang udah pada berhasil ya. Gak cuma meme aja deh, apapun yang pakai model humor bakalan gue spill di sini beberapa contohnya. Pertama, yang sering dan gue juga lumayan ngefans itu konten-konten dari Gojek. Banyak banget deh konten marketing humor yang udah mereka bikin. Mulai dari bikin persona Joe dan Jack, sampai yang ngehits akhir-akhir ini Gomart dipilihin sama emak-emak. Yang mana kita semua paham dong ya, jokes yang berhubungan dengan emak-emak gitu. Lo berantem sama emak-emak, apalagi urusan nawar dan belanja di pasar, gak ada yang bisa lawan deh. Udah dapet barang bagus dan gak bikin kantong lo tuh menciut. Kalau di breakdown, gak cuma konten si Gojek atau Gomart, tapi banyak nih konten dari lini bisnisnya Gojek yang keren banget. Kalau yang tadi mereka pakai persona yang gambarin kondisi masyarakat sehari-hari, di GoPay mereka tuh bikin anak-anak tahun 90-an tuh nostalgia pakai animasi gitu. Plus background orkestra dan VO yang khas banget di tahun segitu, yang suaranya berat-berat kayak pembawa acara berita gitu deh. Selain Gojek, gue juga nemu nih konten lucu kayak Durex brand kondom. Karena kondom itu kan bentuknya kayak karet balon ya. Dia bikin kalau si Durex bentuknya tuh balon warna-warni. Gue yang liatnya sih ketawa. Gue juga masih inget nih, ada brand yang beberapa waktu kemarin tuh ya, itu brand fintech Stockbit gitu, bikin model advertising O2O atau offline to online. Awalnya mereka bikin keramaian lewat beberapa baliho yang isinya tuh quotes-quotes keseharian lah, dan nampilin beberapa brand dengan style obrolan financial freedom dan investor zaman sekarang. Gue bacain deh salah satu kopi balihonya. Kalau lapar makan Indomie aja guys, biar saham ICBP di Stockbit gue naik. Nggak lawak banget sih, tapi tetap aja kan bikin senyum-senyum tipis gitu. Intinya selalu diakhiri biar saham gue di Stockbit naik. Sebenarnya kalau lo mau bikin strategi meme atau humor, nggak harus tuh berdiri sendiri juga gitu sebagai satu brand atau identitas yang lucu. Kalau emang identitas brand lo itu fresh, young, terus juga cetar membahana, ya bisa-bisa aja dan bisa banget bahkan dibawain unsur humor gitu. Tapi kalau identitas brand lo itu nggak gitu banget, lo juga masih bisa nih pakai strategi humor atau meme ini dengan cara yang lain. Lo bisa juga pakai yang lagi diobrolin lah akhir-akhir itu apa. Lo ambil dan lo adaptasiin nih sama brand communication lo ke audience. Beberapa konten humor marketing yang dibuat sama brand-brand bahkan juga nge-react hal yang udah terjadi belakangan ini. Istilahnya tuh riding the wave lah. Contohnya ya, meme si Squid Game gitu. Atau dulu-dulu juga pernah nih ngikutin konten dark jokes after insiden brand yang jual alat-alat outdoor. Selain react apa yang lagi hype, lo juga bisa numpang di brand atau media lain yang emang udah lucu. Jadi lo bisa ngikut ketularan tuh lucunya. Kayak Tirto, beberapa kali kan juga tap in nih dengan brand dengan style infografik semi-komiknya mereka. Ada juga Overheard Jakarta yang partnership sama produk. Sebagaimana kita tahu nih ya, kalau Overheard ini kan isinya celutukan warga Jakarta yang lucu-lucu, terus disambungin sama produk atau brand. Terakhir sih yang gue lihat nih pas gue lagi rekaman gitu, ada aplikasi Tinder di Overheard, apalagi menjelang tahun baru kan, biasanya tuh punya mimpi lah gitu. Lo dapet pasangan baru, siapa tahu kan, lo emang gak butuh resolusi, tapi butuh naik pelaminan aja. Selain dua media tadi, ada juga Millennial Shit yang mirip-mirip Overheard, tapi lebih ke sering sambat sih. Itu juga partneran nih sama brand beberapa kali. Padahal mah brandnya serius, kayak multivitamin kesehatan Sonce gitu. Nah, dari beberapa brand yang udah gue sebut,
Lebih kelihatan pattern-nya kan? Kalau identity brand lo itu lebih ke lifestyle dan bisa diketawain bareng, bakalan lebih gampang tuh untuk bikin humor marketingnya sendiri. Tapi kalau brand lo aja emang identity-nya tuh serius, mending lo join dengan brand atau media supaya lo bisa jalanin humor marketing. Brand dengan identity serius juga bukan berarti brand lama gitu ya. Kadang yang oldies bisa juga nih dijadiin humor, kayak biskuit Kongguan. Itu karena udah relate lah di kalangan kita-kita. Brand lo udah bikin strategi lucu-lucuan belum? Bisa banget loh dicoba. Jangan lupa nih, sesuaiin sama audiens lo juga. Kayak yang gue ceritain di episode sebelumnya. Nah, itu tadi soal funny marketing. Semoga insightful ya. Kalau mau lebih insightful lagi, Instagram Melon Branding dan website Melon Branding juga selalu publish nih konten-konten yang bikin lo nambah pinter di dunia digital marketing. Makanya follow Instagram kita @melonbranding sama main-main ke website www.melonbranding.com. Thank you udah dengerin ocehan gue. Sampai ketemu di next episode dan selamat menikmati momen-momen akhir tahun. Bye-bye!